Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Bapak Presiden, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak. Kami tahu bahwa hari ini hari libur. Hari ini hari Minggu. Kadang-kadang kami di kabinet dengan Bapak ini lupa kalau ada tanggal merah. Sekarang kelihatannya tanggal merah sudah tidak ada di kabinet yang Bapak pimpin sekarang ini. Kehadiran Bapak Presiden hari ini menunjukkan bahwa komitmen dalam mendorong hilirisasi untuk terus kita lakukan. Kita berikan aplaus kepada Bapak Presiden. Yang saya hormati pimpinan Komisi 12, Bapak Presiden hadir semua. Ini yang membidangi sumber daya alam kita, mineral batubara dan oil and gas. Ini kelihatannya mereka mau bikin rapat kerja dengan Menteri SDM di sini. Karena semua hadir banyak sekali hari ini. Dengan seluruh anggota Komisi 12. Menteri Kabinet Merah Putih yang saya hormati, ada Pak Menteri Perindustrian, Pak Agus, ada Pak Erik, Menteri BUMN, ada Pak Seskap, Mas Teddy, makasih banyak. Ini kita diarahkan terus Pak. Kalau tidak diarahkan barang ini nggak jadi-jadi juga. Yang saya hormati ada Menteri Perumahan Pak. Ini kelihatannya anggota hilirisasi perumahan. Pak Ara. Pak Dubes yang saya hormati, yang Dubes China yang sempat hadir, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Maluku Utara. Saya lihat di Zoom ini ada Ibu Gubernur ya. Kemudian Bupati Kerawang dan Bupati Halmahera Timur yang sempat ikut live di sini. Ada juga ada Pak Wamen. Yang saya hormati Forkopimda yang sempat hadir di Jawa Barat dan Maluku Utara, Dirut Antam, Main ID, dan lebih khusus kepada dari CBL ada co-founder yang baru datang, Mr. Lee. Selamat datang ya. Pakai bahasa Indonesia nggak? Bisa nggak ini? Oh, udah paten lah kalau begitu. Bapak Ibu semua hadirin yang saya hormati, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Oh, Pak Simon juga ada di Dirut Pertamina. Karena yang punya saham IBC ini Pertamina juga Pak. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat kasih sayangnya, sehingga pada hari ini, hari Minggu, kita dapat berkumpul di sini dalam rangka mengikuti groundbreaking daripada proyek ekosistem baterai mobil. Bapak Presiden, perlu kami laporkan, proyek ini Pak kami kerjakan sudah 4 tahun. Saya sama Pak Erik, sama Pak Tiko, kemudian Danantara, ini negosiasinya Pak alot. Sejak di awal dengan Pak Menteri Perindustrian, kami juga berkoordinasi, pasang surut, BUMN maunya A, CATL maunya B. Akhirnya kita jadi wasit yang baik. Dan masa mengambang itu 3 tahun lebih, tidak ada keputusan. Berkat arahan Bapak Presiden Prabowo dalam ratas kita pada bulan April, arahan tegas memutuskan untuk segera dijalankan. Atas perintah itu Bapak Presiden, kami dari Satgas langsung mengeksekusi. Tidak ada lagi persoalan dan hari ini bisa kita sama-sama menyaksikan groundbreakingnya. Yang kedua, kami juga tahu dalam berbagai arahan Bapak Presiden biasanya tidak mau hadir di acara kalau cuma groundbreaking. Biasanya itu meresmikan yang sudah jadi. Tapi mohon maaf Pak, kali ini kami memohon kiranya untuk Bapak datang untuk memberikan semangat kepada Satgas Hilirisasi Pak. Jadi kehadiran Bapak kami sangat mengucapkan terima kasih sekali lagi Bapak Presiden. Yang kedua, kami laporkan Bapak Presiden bahwa terkait dengan proyek ekosistem baterai mobil ini sesungguhnya adalah gagasan awal yang muncul untuk kita melakukan kolaborasi antara negara yang mempunyai sumber daya alam
dengan negara yang mempunyai teknologi dan market. Indonesia itu betul dari bahan baterai, nikel, mangan, kobal, dan litium. Yang kita tidak punya itu tinggal litium. Mangan, kobal, dan nikel kita punya semua. Tetapi teknologi itu memang belum terlalu kita miliki secara komprehensif. Karena itu kita lakukan kerjasama dengan teman-teman dari China, khususnya CATL. CATL ini adalah pemain baterai mobil terbesar di dunia. Dan ini kita kolaborasikan 51% saham BUMN yang sekarang Dana Antara di Antam, di hulunya, di tambangnya, kemudian di HPAL, kemudian smelter, itu kurang lebih sekitar 30-35%, prokursor katoda sampai baterai sel itu minimal 30%. Dan saya sudah bicara dengan mereka untuk potensi dinaikkan kepemilikan saham negara lagi. Dan mereka pada prinsipnya nggak ada masalah. Yang berikut kami laporkan, ini laporan banyak sekali ini. Untuk di lokasi ini Bapak Presiden, kita resmikan hari groundbreaking 15 gigawatt. 15 gigawatt ini sama dengan kalau kita konversi ke mobil, baterai mobil, itu kurang lebih sekitar 250.000 sampai 300.000 mobil. Dan atas arahan Bapak Presiden kemarin, untuk kita bangun tidak hanya baterai mobil, tapi juga baterai untuk mengisi listrik dalam mempergunakan solar panel. Dan kemarin sudah kita bicarakan sampai tadi malam, dan insya Allah mereka bersedia untuk kita kembangkan agar semua produk ada dalam negeri. Secara keseluruhan proyek ini hampir kurang lebih sekitar 6 miliar US$. Ini kurang lebih sekitar 100 triliun. Ini bukan angka kecil. Dan lapangan pekerjaan 35.000 yang tidak langsung, yang langsungnya itu 8.000. Kemudian multiplier efek dari pertumbuhan ekonomi itu kurang lebih sekitar 40 miliar USD per tahun. Dan ini setiap tahun ketika harganya naik itu naik lagi. Jadi dan ini saya minta kepada perusahaannya agar hilirisasi ini jangan hanya yang untung itu investor dan pemerintah pusat. Jadi hilirisasi atas arahan Bapak Presiden harus berkeadilan. Adil untuk pengusaha daerah, adil juga untuk masyarakat, dan adil juga untuk pemerintah daerah. Tidak semuanya dibawa ke Jakarta. Karena itu untuk bagian-bagian pekerjaan yang sifatnya kontraktor, yang sifatnya pengadaan makanan, yang sifatnya pengadaan BBM, itu saya minta kepada Lee Chandong daripada CEO-nya agar melibatkan teman-teman pengusaha daerah. Jangan pengusaha Jakarta yang ada di daerah, tetapi pengusaha daerah yang ada di daerah. Agar apa? Jadikan anak-anak daerah menjadi tuan di negerinya sendiri. Bapak Presiden, kami juga laporkan proyek ini mendukung arahan Bapak Presiden terkait dengan kemandirian energi kita. Ini bisa kita menghemat impor BBM sekitar 300.000 kiloliter per tahunnya. Kalau cuma 15 gigawatt. Ini kita targetkan di sini, kita minimal dengan pasar yang sudah naik untuk baterai PLTS bisa sampai dengan 40 gigawatt. Yang berikut kami laporkan bahwa ekosistem daripada baterai ini dari prokursor, HPAL, katoda, baterai sel, dan RKF itu di wilayah Jawa Barat investasinya 1,2 miliar US$. Yang 4,7 miliarnya itu ada di Maluku Utara. Jadi tambang, sekali lagi smelter, prokursor, katoda, RKF itu di Maluku Utara. Di sini baterai selnya saja supaya dekat dengan pabrik. Yang berikut kami juga laporkan bahwa pasokan energi listrik untuk proyek hilirisasi nikel ini juga mendepankan asas keberlanjutan. Jadi ada 150 megawatt itu dari PLTS, kemudian dari limbahnya juga ada sekitar 30 megawatt. Jadi ini betul-betul kita dorong untuk mengarah ke ramah lingkungan.
Terakhir, Bapak Presiden, kami laporkan bahwa atas arahan Bapak Presiden, kita jangan sampai menjadi negara kutukan sumber daya alam. Artinya, setelah tambang ini selesai, harus ada diversifikasi, hilirisasi apa yang kita bangun. Nah, proposal FS-nya sudah disampaikan kepada kami, bahwa kita memikirkan mulai sekarang, pasca tambang, investasi apa yang akan dibangun di sana. Nah, untuk Maluku Utara lewat proyek ini pada tahun ke-8 ke-9 mereka akan melakukan proses untuk membangun pusat ekonomi baru di sektor perikanan dan perkebunan dengan memanfaatkan lahan-lahan eks tambang. Agar begitu tambang selesai, tetap perputaran ekonomi di daerah terus berjalan. Saya pikir demikian Pak, jangan panjang-panjang, sekalipun saya lihat eskavatornya kemarin warnanya bukan warna kuning Pak. Karena mungkin mereka tahu bahwa Bapak Presiden dengan saya yang datang, akhirnya teman-teman Cina ini rubah eskavatornya jadi warna kuning. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf Bapak Presiden, kami mohon arahan untuk bisa dan sekaligus meresmikan agar tim Satgas ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia